Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Jadi pada video hari ini saya ingin menyampaikan ini adalah hari Senin, dan masih banyak yang bertanya kepada saya kapan tol Cijago 3 dibuka. Maka saya sampaikan pada hari ini belum dibuka. Dan ngapain sih kira-kira, atau ada pekerjaan apa di ruas Kukusan Krukut ini? Maka saya akan buatkan videonya agar semua bisa memahami dengan tuntas ya, dengan jelas begitu kira-kira ada pekerjaan apa di sini. Dan saya berada persis di sebelah keterangan KM 15. Di sini pun saya akan menjelaskan. Pertama adalah KM 15 ini persis di titik 0, di mana di depan itu ada KM 40 adalah bagian dari Cijago 3. Nantinya tidak perlu bingung. Nantinya ke depan ini akan ada penyesuaian karena memang tol JOR 2 atau Jakarta Outer Ring Road 2 ini akan disesuaikan dari jalan tol Cengkareng Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong Cinere, Cinere Jagorawi, sampai nanti terus ke sana itu ada menuju ke arah Cimanggis Cibitung, dan dilanjutkan lagi nanti terus ke arah Cibitung Cilincing ya. Jadi ini kenapa saya coba jelaskan dari sini, karena ini adalah merupakan sambungan dari Cijago seksi 2 menuju ke Cijago seksi 3. Kalau tepat kita berada saat ini adalah jalur yang nantinya bisa digunakan baik dari arah Cijago 1, 2 ataupun dari arah jalan tol Jagorawi yang masuk di Simpang Susun Cimanggis ya, ataupun dari arah jalan tol Cimanggis Cibitung yang saat ini bisa diakses dari arah Jatikarya ya. Jadi untuk mengakses menuju ke arah jalan tol Cijago 3. Nah, selain itu saya juga akan memperlihatkan bagaimana di sini juga sebenarnya sudah ada 2 gerbang tol Kukusan ya, yang sudah beroperasi, yang merupakan bagian dari tol Cijago seksi 2. Tepat di belakang saya ini adalah gerbang tol Kukusan 1 ya. Gerbang tol Kukusan 1 ini digunakan dari arah Serengseng Sawah, Beji, Tanah Baru dan sekitarnya ya. Ini untuk menuju ke arah, sekali lagi, ke Cimanggis Cibitung, ke arah tol Jagorawi ya, di Simpang Susun Cimanggis tersebut ya. Dan nanti kalau Cimanggis Cibitungnya juga sudah tersambung sampai ke Cibitung, maka bisa dilanjutkan ke arah jalan tol Cibitung Cilincing. Sedangkan kalau kita saksikan di sebelah kanan video ini ya, sebelah kanan saya, ini adalah gerbang tol Kukusan 2. Nah, ini adalah akses dari Cijago 2 yang saat ini sudah berfungsi dari arah Jagorawi, dari arah Cimanggis Cibitung yang ingin keluar di arah Kukusan, Beji, Tanah Baru ataupun Serengseng Sawah. Nah, untuk selanjutnya barulah kita akan masuk untuk melihat langsung kira-kira ada pekerjaan apa atau apa yang sedang dilakukan dari kontraktor pelaksana ataupun BUJT yang ada di jalan tol Cijago seksi 3 ini. Selengkapnya mari kita langsung lihat. Iya, baik sobat tugas semua. Jadi video-video ini adalah di kilometer, kita mulai dari kilometer 15. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa jangan terlalu pusing dengan kilometernya ya, seperti yang saya sampaikan. Memang nanti ke depan akan ada penyesuaian ya. Jadi akan ada penyesuaian, sekali lagi titik nolnya Jakarta Outer Ring Road 2 ya, atau tol JOR 2 ini akan dimulai dari jalan tol Cengkareng Kunciran. Untuk itulah kenapa di sini ada KM 40 atau kilometer 40, karena memang Cijago 3 ini akan mengikuti lanjutan dari Cengkareng Kunciran tadi ya. Nantinya di kilometer 15 ini semua akan dirubah, namun perlahan, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Pak Dextia, bahwa termasuk juga nanti ada lampu-lampu penerangan jalan, semua juga akan disesuaikan. Jadi tidak perlu pusing, yang penting informasinya sudah saya sampaikan dengan jelas di informasi di video ini, bahwa nanti kilometernya akan disesuaikan. Lalu di video ini mungkin juga saya tidak akan terlalu banyak memberikan penjelasan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada di jalur-jalur jalan tol ini. Hanya beberapa titik saja yang mungkin yang sedang dilakukan proses yang namanya ada perbaikan-perbaikan hasil temuan dari uji layak fungsi yang seperti kita ketahui bahwa uji layak fungsinya telah selesai, dan saat ini sedang proses yang namanya perbaikan atau pekerjaan-pekerjaan hasil dari uji layak fungsi tersebut. Nah, terkait dengan informasi kapan beroperasinya, kita semua termasuk saya juga pasti menunggu, dan sekali lagi informasi itu yang mengetahuinya adalah sekali lagi sudah kita ketahui bersama bahwa pemberitahuan itu datangnya dari pemerintah, dan sampai saat ini pemerintah belum memutuskan kapankah tol Cijago 3 ini akan beroperasi. Nah, di beberapa titik juga kita saksikan sudah ada CCTV ya, di Cijago 3 ini sudah banyak CCTV-nya.
Dan juga di sini kita saksikan juga ada kabel lagi, mungkin beberapa titik akan pemasangan atau mungkin penambahan sifatnya, mungkin saya nggak tahu itu apa kabel penerangan jalan ataupun kabel CCTV ya, karena tadi juga saya belum sempat tanyakan, tapi yang jelas kita bisa melihat dari video ini. Ya, saat ini saya sebelum menjelaskan gerbang tol Kukusan 3, saya akan menjelaskan dulu ini adalah akses masuk yang masih ditutup oleh water barrier berwarna merah, karena kemarin banyak sekali pengendara yang salah ya, artinya main masuk aja ke dalam. Karena sampai saat ini tol Cijago 3 masih melakukan hasil-hasil dari WLF ya, perbaikan-perbaikan dan seterusnya. Jadi untuk di area ini atau untuk akses masuk gerbang tol Kukusan ini sudah dipasang water barrier, jadi memang masih belum bisa dilewati. Sekarang mari kita coba lihat bagaimana penjelasan saya tentang gerbang tol Kukusan 3. Saat ini saya berada di gerbang tol Kukusan 3 ya. Jadi tadi kita dari bawah, dari titik 0. Sekarang saya akan menjelaskan sebelum kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari jalan tol Cijago 3. Ini adalah jalan tol Cinere Jagorawi seksi 3 di gerbang tol Kukusan 3. Gerbang tol ini bisa diakses dari jalan KH Musman, di mana buat masyarakat di sekitar Beji, Tanah Baru, Kukusan, atau mungkin dari Srengseng Sawah yang ingin masuk ke area ini ya, untuk menggunakan Cijago 3 menuju ke arah tol Depok Antasari, maka bisa masuk melalui gerbang tol Kukusan 3. Sedangkan di seberang sana ada gerbang tol Kukusan 4, itu adalah akses keluar dari arah Desari ya, untuk nantinya keluar menuju ke arah Kukusan, Tanah Baru, Beji, ataupun menuju ke arah Srengseng Sawah. Sekarang mari kita saksikan langsung ke dalam. Ya, kita akan coba lihat ya bagaimana kondisi di gerbang tol Kukusan. Ini adalah sekali lagi kita akan mulai dari akses masuk menuju ke gerbang tol Kukusan 3. Ya, sudah ada rambu-rambu dan ini semua sudah diuji layak fungsikan. Nah, ini juga ada VMS ya, kalau tidak salah ya. Jadi semua dari kondisi yang di sini ya sudah diuji layak fungsi, dan mungkin temuan-temuannya seperti apa. Saat ini saya melihat beberapa petugas ataupun pekerja melakukan beberapa perbaikan-perbaikan yang telah ditemukan di uji layak fungsi. Jadi sekarang ini ada kegiatan-kegiatan di lokasi tol Cijago 3 yang saat ini kita saksikan. Itu ada perbaikan-perbaikan ataupun temuan-temuan yang sudah dilakukan di uji layak fungsi. Nah, terkait juga dengan pertanyaan-pertanyaan di gerbang tol Kukusan 3, itu sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Dekstia ya. Mungkin masih banyak yang belum menonton dengan jelas di video tersebut ya. Sekali lagi sebenarnya saya mengharapkan para penonton juga mau mendengar ataupun mau menghormati bagaimana beliau juga sudah berkenan untuk diwawancara ya. Artinya tidak perlu saya jawab, harusnya kalau mendengar dari jawaban beliau bisa tahu kenapa Kukusan 3 itu belum ada gerbang tolnya. Itu berkaitan dengan keputusan dari sistem yang dilakukan ataupun yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan gerbang tol yang ada di sini gitu. Kalau misalkan nanti gerbang tolnya atau penerapan pembayaran atau transaksinya akan dirubah, maka tinggal memasang gerbang tol tersebut. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tidak perlu direpotkan gitu ya. Nah, di sisi kanan kita melihat ada beberapa titik sebutannya kon ya. Itu juga bagian dari defect yang seperti yang disampaikan oleh Pak Dekstia terkait dengan temuan-temuan uji layak fungsi juga nanti akan diperbaiki kembali. Jadi memang sebelumnya juga udah ada temuan-temuan dari internal, lalu ada lanjutannya, tapi ternyata di uji layak fungsi masih ada temuan-temuan berikutnya, maka selanjutnya akan terus diperbaiki apa yang sudah dilakukan di uji layak fungsi tersebut. Nah, ini selanjutnya kita akan melanjutkan. Ini ada beberapa rambu-rambu ya. Ini ada mungkin penjelasan saya sebelum nantinya kita lanjutkan ya. Penjelasan saya selanjutnya nanti ada di barrier yang ada di bagian bawah overpass Lontar ya. Jadi mungkin ini penjelasannya cukup sampai di sini. Nanti juga di beberapa titik akan ada CCTV. Jadi silahkan bagi yang ingin melihat, sekali lagi ya, catatannya adalah bagi yang mungkin ingin melihat kondisi terkini dari Cijago 3, maka simak sampai habis.
atau misalkan nanti jika memang waktunya terbatas bagi para penonton, saya akan coba buatkan di deskripsi. Jadi silakan bagi yang ingin mengetahui penjelasannya, saya tuliskan di dalam di deskripsi tersebut ya. Jadi yang mau mendengarkan penjelasan A, B, C semuanya ada di deskripsi ya. Jadi ini untuk yang penjelasan di sini saya akhiri. Nanti kita akan atau saya akan jelaskan kembali pada barrier yang ada di bagian bawah overpass lontar. Selamat menyaksikan. Baik, saya sudah berada di bawah overpass lontar. Seperti yang saya katakan, kemungkinan besar masih ada penyesuaian. Nah, di sini saya berada di samping dari concrete barrier yang telah dilakukan pengecatan kuning hitam. Dan di sebelah sisi kanan ini nih, kanan saya, terlihat ada wheels excavator yang sedang membantu untuk mungkin penyesuaian atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang merupakan hasil dari uji layak fungsi yang masih harus dilakukan perbaikan-perbaikan sebelum nantinya akan dioperasikan. Dan sekali lagi ya, jadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah untuk pengguna jalan tol semuanya. Ketika nanti bertemu dengan concrete barrier berwarna kuning hitam ini, maka itu adalah suatu peringatan bahwa sementara ini jalan menuju ke Cijago 3B maksud saya, menuju ke arah terusannya menuju ke Krukut ke arah Cinere akan ditutup dulu karena memang belum selesai pekerjaannya, sehingga di sini akan menerangkan bahwa setelah bertemu dengan petunjuk ini, maka silakan mengambil lajur paling kiri ya, atau dari kanan tangan saya ini, dari kanan video ini ya, atau lajur paling kiri untuk menuju ke arah, baik itu nanti ke arah Cilandak, ke arah Sawangan, ataupun petunjuk-petunjuk lain nanti akan saya jelaskan lagi ketika menemukan petunjuk berikutnya ya. Jadi untuk saat ini saya berikan dulu petunjuknya agar tidak salah, dan di sini sudah ada petunjuknya, yaitu kurangi kecepatan. Jadi saat bertemu dengan concrete barrier yang seperti ini berwarna kuning hitam, maka kurangi kecepatannya, lalu ambil lajur paling kiri untuk memasuki jalur sementara yang bisa digunakan di tol Cinere Jagorawi seksi 3A Kukusan sampai dengan Krukut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita maju lagi sampai ke pemberitahuan rem 4 dengan rem 5.
Ya, baik, kita lanjutkan dari arah overpass atau di bawah overpass Lontar ini. Seperti yang sudah disaksikan bahwa ada pemasangan barrier yang nantinya akan menutup akses menuju ke main route tol Cijago seksi 3B atau menuju ke gerbang tol Limo. Selain kita melihat atau menyaksikan ada pemasangan barrier atau concrete barrier pemisah ke main route, kita juga menyaksikan ada perbaikan-perbaikan di saluran air. Ini juga mungkin sebagai temuan-temuan atau hasil dari lanjutan pekerjaan atau kegiatan yang ada di uji layak fungsi kemarin. Jadi sampai saat ini kita juga menyaksikan semua hal-hal yang telah dilakukan atau dikerjakan atau kegiatan dari uji layak fungsi semuanya sedang dilakukan oleh para petugas atau mungkin oleh kontraktor pelaksana. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk mendengar penjelasan kira-kira nih di sini ada Depok Antasari Cilandak Bojonggede. Jangan sampai bingung ya, artinya di sini karena memang saat ini main route-nya ditutup jadi baru bisa menggunakan jalur ini. Tapi di sini ada dua pemisah lagi jalurnya. Jadi untuk ke Cilandak jangan terus ke kiri ya, tapi di sini juga sudah ada petunjuk berikutnya bahwa Cilandak itu menuju ke bagian kanan dari video ini. Selengkapnya mohon didengarkan penjelasan dari saya berikut ini. Baik, sekarang saat ini saya berada di pemisah lajur atau jalur yang sebelah sisi kanan video ini atau sebelah sisi kanan saya, atau nantinya kalau dari arah Jagorawi, Cimanggis, Cibitung dan juga Cijago 12, maka jalur paling kiri atau disebut juga dengan sebutan dengan rem 4 yang menuju ke arah Sawangan ataupun Bojonggede. Nah, ini ke kanan video ini adalah merupakan jalur menuju ke gerbang tol Krukut 4. Jadi sekali lagi, jalurnya adalah menuju ke arah gerbang tol Sawangan ataupun nanti menuju ke arah Bojonggede dan sekitarnya, ya. Sedangkan di jalur sebelah sisi kiri saya ataupun jika masuk dari arah Jagorawi, Cimanggis, Cibitung ataupun Cijago 12, maka setelah nanti memasuki jalur pemisah ini mengambil yang jalur paling kanan, ya, atau lajur kanan ini yang tertulisnya adalah menuju ke arah Cilandak, ya, Brigif ataupun ke arah Antasari. Jadi ini jalan tol yang di sini ini adalah menuju ke akses masuk menuju ke gerbang tol Krukut 5 yang nantinya sekali lagi bisa ke gerbang tol Brigif ataupun gerbang tol Cilandak Utama menuju ke arah Pondok Indah, Lebak Bulus, ke arah Antasari, ke arah Ragunan ataupun masuk lagi terkoneksi dengan Jor S di Antasari. Nah, selengkapnya kita akan lanjutkan lagi. Kita akan masuk dulu ke sisi Sawangan dan juga kita akan juga masuk ke sisi arah Antasari agar tidak bingung ya. Selanjutnya mari kita lanjutkan perjalanannya menuju ke dua gerbang tol ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini adalah merupakan akses menuju ke gerbang tol Krukut 4 terlebih dahulu. Sekali lagi ini ada jalur menuju ke arah Sawangan ataupun Bojonggede. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih gerbang tol. Dan kalau sudah salah ya sekali lagi himbauan dari semua pihak agar tidak mundur, karena kalau mundur itu akan menjadi rawan kecelakaan. Jadi sekali lagi disarankan untuk mendengarkan videonya dengan seksama dan pilihlah gerbang tol yang tepat atau yang benar berdasarkan informasi atau petunjuk arah yang sudah dibuatkan. Jadi ini adalah gerbang tol Krukut 4, sekali lagi menuju ke arah gerbang tol Sawangan saat ini. Dan nantinya kalau Desari 3 sudah mulai dan sudah selesai, maka bisa menuju ke gerbang tol Bojonggede. Ya, jadi itu informasi Bojonggede itu artinya adalah sebenarnya nantinya ke depan ada gerbang tol Bojonggede yang nantinya akan dikerjakan di bagian ruas tol Depok Antasari tahap 3. Ya. Dan kita akan menyaksikan selanjutnya sampai ke pertemuan dengan tol Depok Antasari. Selamat menyaksikan.
Ya, tadi kita sudah pada ujung dari gerbang tol Krukut 4 sampai ke pertemuan dengan tol Depok Antasari menuju ke arah Sawangan. Sekarang kita kembali lagi ke bagian jalur RAM 5 atau ke gerbang tol Krukut 5, di mana tujuannya menuju ke gerbang tol Brigif, gerbang tol Andara ataupun gerbang tol Cilandak Utama. Sekali lagi, gunakanlah jalur ini untuk menuju ke arah Pondok Indah, Lebak Bulus, Antasari gitu ya, ataupun yang ingin terkoneksi lagi dengan Jores ya, menuju ke Ragunan dan sekitarnya di area Jakarta Selatan. Jadi sekali lagi, pilihlah gerbang tol Krukut 5 sesuai dengan tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh saya pada momen sebelumnya ya, atau pada titik di mana pemisah antara gerbang tol Krukut 4 dengan Krukut 5. Selanjutnya saya persilakan lagi untuk menyaksikan sampai nanti detik atau video akhir menuju ke tol Depok Antasari atau bergabungnya Cijago 3 menuju ke arah main route tol Depok Antasari tahap 2. Baik, kita sudah di penghujung video ini. Ini adalah sekali lagi kita menggunakan jalurnya rem 5 ya. Jalurnya rem 5 dari arah tadi gerbang tol Krukut 5 menuju ke main route atau bergabungnya Cijago 3 dengan tol Depok Antasari tahap 2, atau terkoneksinya jalur Cijago 3 menuju ke tol Depok Antasari tahap 2 di arah sekali lagi menuju ke arah gerbang tol Brigif, gerbang tol Andara, gerbang tol Cilandak ataupun gerbang tol Cilandak Utama yang nanti terkoneksi dengan Jores. Jadi ini adalah video terakhir. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, langsung tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada segala kekurangannya. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.